Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ayu Wulandari dari kelas 10E akan menjelaskan tugas biologi tentang replikasi virus. Apa itu replikasi virus? Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Artinya, virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Ada beberapa siklus dalam replikasi virus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap-tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dari replikasi virus berlangsung cepat. Beberapa tahapan dalam siklus litik yaitu tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap replikasi atau sintesis, tahap perakitan atau pematangan, dan tahap lisis. Pada tahap absorpsi, partikel virus atau virion akan menempelkan ekornya pada permukaan sel yang menjadi inang. Virus melekat pada reseptor, yaitu protein khusus pada membran plasma inang yang mengenai virus. Pada tahap penetrasi, virus akan menembus membran sel dan masuk ke sitoplasma, misalnya dengan mendegradasi sel menggunakan enzim tertentu. Pada tahap replikasi atau sintesis merupakan fase di mana sel inang menghasilkan profag atau genom virus secara terus-menerus melalui 3 tahap, yaitu 1. Fase replikasi awal, protein virus mencegah terjadinya pembentukan protein bakteri inang. 2. Fase replikasi tengah, asam nukleat virus ditranskripsi. 3. Fase replikasi akhir, yaitu kepada kepala dan ekor virus peranakan diproduksi. Pada tahap perakitan atau pematangan merupakan fase penyusun asam nukleat dan protein virus menjadi virion yang utuh. Virion menjalani proses pematangan menjadi fag virus dewasa yang dilengkapi dengan kepala dan ekor. Tahap lisis adalah tahapan pecahnya sel inang sehingga virus baru dapat keluar dan siap menyerang sel inang lain. Virus menghasilkan lysosome, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang sehingga sel inang membesar dan pecah. Lanjut, siklus lisogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk profag. Ada juga beberapa tahapan dalam siklus lisogenik, yaitu tahap absorpsi dan tahap injeksi, tahap penggabungan, tahap pembelahan, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap litik. Pada tahap absorpsi dan tahap injeksi pada siklus lisogenik sama seperti tahap absorpsi dan tahap injeksi siklus litik. Pada tahap penggabungan, DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. Pada tahap pembelahan, DNA virus sudah tersambung dengan DNA bakteri. DNA virus tidak bisa bergerak atau disebut juga profag karena bergabung dengan DNA bakteri. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi selnya secara langsung, profag juga melakukan replikasi. Pada tahap sintesis, pada kondisi lingkungan tertentu, profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri. Pada tahap perakitan, pada tahap ini terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus.
Setelah kapsid virus utuh diisi dengan DNA hasil replikasi, terjadilah virus-virus baru. Yang terakhir, tahap litik. Dinding bakteri akan pecah dan virus baru berhamburan keluar. Virus baru ini selanjutnya akan menyerang bakteri yang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.